Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, cerita yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin bagian ke-7 karya Ratna Dewi. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat dengarkan. Segera kuusap keringat yang membasahi wajah juga dengan bajuku. Berkali-kali istighfar kuucap karena aku masih diberi keselamatan, bersyukur terus dalam hati. Karena tak mampu lagi bibir ini berucap, nafasku terus saja memburu dengan jantung yang masih berdetak kencang. Kurasa perih dan sakit pada bagian perut. Aku pun menyibak baju longgar yang aku kenakan. Terdapat goresan dan luka bekas tusukan kuku yang dilakukan tangan menyeramkan itu. Sedikit ngilu dan berdenyut rasanya. Lalu samar ku dengar deru orang yang sedang berlari seperti sedang menjauh. Dengan masih sedikit bergetar, aku beranikan diri untuk mengintip dari celah jendela kayu yang mulai lapuk termakan waktu. Kudekatkan mata ke lubang kecil itu, dan benar saja ada seorang laki-laki yang berlari. Namun karena larinya yang cukup pelan dan belum terlalu menjauh, maka aku masih dengan jelas melihat orang itu tepat dari belakang. Namun tiba-tiba laki-laki itu menoleh ke belakang, tepatnya ke arah jendela tempatku mengintip saat ini. Aku pun begitu terkejut ketika aku mengenali sosok laki-laki itu. Namun wajahnya cukup hancur karena seluruhnya hitam melepuh dengan kulit yang sebagian ada yang mengelupas putih, menampakkan daging seperti yang matang dan hangus. Kalian tahu sosok itu siapa? Ya benar, dia adalah Aji, anak Bodariem yang beberapa tahun lalu meninggal karena hangus terbakar. Dek, jantungku tersentak. Bukannya dia sudah meninggal? Kenapa dia bisa datang kemari? Pikirku. Sontak bulu kuduku meremang mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu yang dialami Aji. Karena sebenarnya Aji itu adalah teman sekolahku waktu duduk di bangku SD dulu. Lalu ia putus sekolah karena ia harus membantu kedua orang tuanya mencari nafkah. Aku pun sontak terduduk karena sangat lemas. Aku kembali merebahkan tubuhku yang jiwanya sangat lelah. Lelah dengan semua kejadian yang kualami membuat kesehatanku sangat terganggu. Kenapa semua ini harus aku alami? Setelah kejadian itu, aku pun berulang kali membaca doa-doa yang aku bisa. Hingga rasa kantuk pun hinggap kembali di pelupuk mata. Berkali-kali aku menguap, namun bayangan wajah Aji seakan-akan melayang terus dalam pikiranku. Karena raut wajahnya seperti orang yang ingin menyampaikan sesuatu. Hingga sekejap saja, aku pun mulai terpejam. Saat itu aku sedang duduk tepat di depan terasku seperti biasa. Sore hari yang tenang sambil menunggu orang yang kukasihi pulang dari tugasnya. Lalu, Assalamualaikum. Suara salam pun terdengar dari seorang laki-laki muda dengan berkulit sawo matang, dengan badan kurus tinggi. Waalaikumsalam. Lalu aku pun menoleh ke arah sumber suara itu. Aji, ada apa Ji? Tumben kamu datang kemari. Aku mau minta tolong sedikit sama kamu Ratih. Tolong aku untuk menghentikan perbuatan ibuku. Emang ibumu kenapa Ji? Lalu aku harus berbuat apa untuk menolong kamu? Aku gak mau lagi ada korban Rat. Udah cukup banyak anak-anak yang jadi korban, termasuk aku dan Ijal. Mataku sontak terbelalak mendengar perkataan dari Aji. Astagfirullah. Jadi kematian Ijal itu adalah perbuatan ibumu? Aji hanya mengangguk. Bahkan banyak lagi anak-anak yang sudah jadi tumbal Rat. Maka dari itu aku mau minta tolong sama kamu untuk bantu. Gimana caranya? Sedangkan aku sekarang sedang hamil Ji. Kamu tenang saja Rat.
Aku akan bantu kamu. Bagaimana caranya? Supaya ibuku lekas terhenti dari perbuatan maksiat ini. Lalu, bagaimana dengan nasibku, Ji? Bukankah janin yang aku kandung pun menjadi salah satu incaran dari ibumu? Apa kamu bisa bantu untuk lindungi aku juga? Kalau untuk melindungi janinmu, aku tidak bisa. Namun aku akan beritahu kamu dengan perantara mimpi jika kamu sedang dalam keadaan bahaya. Namun kamu akan aman jika semua pemberian dari ibu kamu buang. Jangan pernah kamu pakai untuk keselamatan kamu dan bayimu, apalagi kamu berikan pada orang lain. Namun jika makanan boleh saja kamu makan, asal jangan pernah lupa untuk berdoa. Dengan doalah semua hal buruk akan lenyap. Jadi kamu mau aku berbuat apa, Ji? Di dalam satu suro, tugasmu hanya mengambil foto yang sengaja diletakkan ibu di dekat sesajen, tepatnya di kamar depan yang bertirai hitam. Dan pada waktu satu suro itu, kamu telah melahirkan anakmu itu. Karena malam itu terjadi sekitar 11 bulan lagi, bukan? Kenapa ada foto di kamar itu, Ji? Iya, agar Raja Jin tahu jika itu adalah tumbal persembahan untuknya. Lalu di malam itu juga, sang anak harus ada di dalam rumah agar Raja Jin mampu mencium bau darah anak itu, supaya si Raja Jin dapat menemukannya saat anak sudah berlalu dari rumah. Karena sang korban akan dihabisi di luar rumah agar tak ada orang yang curiga. Aku pun mengangguk mendengar penjelasan dari Aji. Hingga sekejap kemudian, hingga aku pun tak sadar jika Aji telah tiada di dunia. Aku tersentak dan terbangun dari tidur. Keringat kembali membasahi tubuhku. Aku kembali bergetar, dan ternyata aku hanya mimpi. Aku pun mengingat semua pesan yang disampaikan oleh Aji. Apa mimpiku itu adalah tanda bahwa aku harus mengakhiri semua perbuatan dari Mbok Dariem, tepatnya ibunya Aji. Sontak kepalaku pun langsung pusing mengingat semua kejadian itu. Pantas saja sosok Aji datang ke rumah tadi malam. Apa dia ingin menyampaikan pesan itu ya? Pikirku. Tapi kenapa penampilan Aji tadi malam dengan yang ada dalam mimpiku sangatlah berbeda ya? Tadi malam sosoknya sama persis dengan keadaan Aji saat meninggal tempo lalu. Namun saat berada dalam mimpi itu tubuhnya masih sangat mulus, seperti waktu dia sehat dulu. Aku pun menggigil dengan pandangan yang berputar-putar. Kepalaku sangat pusing dengan suhu tubuh panas. Aku yang menggigil cukup keras sontak membangunkan Bang Rehan yang sedang tertidur itu. Dengan mata yang masih dikucek, ia pun bertanya, "Kamu kedinginannya, Dek? Kok menggigil banget seperti itu?" "Sepertinya aku demam, Bang," ucapku. Lalu aku pun menceritakan kejadian yang tadi malam. Bekas cakaran makhluk yang hanya terlihat tangannya itu, serta mimpi yang baru saja aku alami pun tak luput pula aku kisahkan. Mata Bang Rehan pun terbelalak mendengar cerita dariku. "Coba nanti akan abang tanya pada Pak Kiai Husin, apa itu hanya bunga mimpi? Apa memang benar begitu cara menghentikan dari kelakuan jahat Mbok Dariem itu?" Aku pun mengangguk. Jam pun menunjuk masuk waktu subuh. Gegas Bang Rehan mandi untuk pergi ke musola menunaikan kewajibannya. "Abang mau ke musola dulu ya, Dek? Mungkin pulangnya agak terlambat karena abang mau tanya arti dari mimpi itu pada Kiai Husen sehabis subuhan nanti. Kamu istirahat saja karena hari ini aku tidak kerja. Jadi aku yang akan mengerjakan pekerjaan rumah." "Iya Bang, hati-hati ya." Bang Rehan hanya tersenyum dan berlalu pergi karena suara azan pun sudah berkumandang. Bang Rehan. Aku pun buru-buru untuk berangkat ke musola dengan sedikit berlari karena suara azan sudah terdengar.
Biasanya aku akan berjalan kaki saja karena jarak musola dengan rumah tidaklah jauh. Sampai di musola, aku pun langsung masuk karena sebelumnya aku telah berwudu dulu dari rumah. Sholat pun akhirnya dimulai dengan Pak Kiai Husinlah sebagai imamnya. Setelah sholat telah kami tunaikan, beberapa bapak-bapak pun langsung berlalu untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Aku sengaja menunggu Kiai Husin di teras musola hingga akhirnya Kiai itu pun keluar dan menutup kembali pintu musola yang terbuat dari kaca itu. "Assalamualaikum Kiai." "Waalaikumsalam nak." Pak Kiai pun duduk tepat di hadapanku. Lalu, "Ada yang bisa saya bantu nak?" "Maaf sebelumnya Pak Kiai, saya hanya ingin bertanya pasal mimpi dari istri saya." "Istri kamu mimpi apa emangnya nak Rehan?" Aku pun menceritakan semua kejadian yang sebelumnya telah terjadi pada istriku, si Ratih, serta mimpi yang dia alami. Apakah itu hanya bunga mimpi atau memang itu adalah pertanda yang diberikan oleh almarhum Kiai? "Alhamdulillah nak, jika kalian telah mengetahui siapa pelakunya, dan benar saja kalian bisa menghentikan kelakuan jahat dari Mbok Dariem dengan cara yang telah dijelaskan persis seperti dalam mimpi itu nak. Namun yang dapat menghentikannya ia hanyalah istrimu, karena dia memiliki kodam yang mampu melindungi dirinya dari gangguan yang berbau mistis. Tugas kamu hanya bisa sekedar mengantarnya sampai depan rumah dan tidak boleh sampai ikut ke dalam rumah." "Kenapa saya nggak bisa masuk juga Kiai?" "Iya, karena darah kamu itu adalah darah anak pertama yang bisa saja nanti tertukar dengan calon tumbal tersebut." Jantungku pun berdetak kencang. Yang benar saja, aku adalah anak pertama dalam keluargaku. "Darah anak pertama?" "Iya, bau darahmu akan mengundang selera makan jin itu. Namun bukanlah darah yang akan dimakan oleh jin itu, namun itu jantung. Jadi untuk menjaga keselamatan kamu juga, kamu harus menemaninya hanya sebatas sampai depan rumah. Lalu selebihnya akan dilakukan oleh istrimu sendiri." Aku pun langsung pulang ke rumah setelah mendengar penjelasan dari Pak Kiai Husin itu. Entah kenapa hatiku begitu teriris. Aku sangat sedih pada saat ini. Bingung bagaimana cara menjelaskan pada Ratih istriku, karena rasa takut untuk kehilangannya begitu memuncak, hingga tak terasa air mata perlahan menetes dari sudut mataku. Aku berjalan perlahan, berpikir sangat keras pun percuma, karena keadaan hidup anak serta istri saat ini sedang terancam. Cepat atau lambat semua ini berakhir. Aku menyeka perlahan air mata yang mulai deras membasahi pipiku. Dilema dan pilu mengiringi perjalananku pulang. Tak terasa aku telah sampai di rumah. Gegas kulihat keadaan istriku. Dia masih tertidur, namun kulihat dia menggigil sangat keras. Kusentuh keningnya, panas yang kurasakan dari punggung tanganku. Aku coba menggoyangkan lengan Ratih untuk coba membangunkannya. "Dek, kamu kenapa?" Bukannya menjawab pertanyaan dariku, Ratih malah mendorongku lalu berteriak sekencang mungkin. "Ratih." Setelah Bang Rehan pergi ke musola, aku pun sejenak mengistirahatkan tubuhku yang serasa remuk. Pandanganku kunang-kunang, dengan kepala yang sangat pusing. Badanku panas, namun tubuhku menggigil kedinginan. Aku pun mulai memejamkan mata, namun suara lemari kembali diketuk dari arah dalam. Dengan sempoyongan, aku pun coba membuka lemari baju yang tak terkunci, sehingga sering ada tikus yang masuk di dalam. "Ini tikus ngapain sih? Berisik benar," pikirku. Aku perlahan membuka pintu lemari itu, namun tak ada tikus yang terlihat. Hanya bungkusan plastik hitam yang diberikan oleh Mbok Dariem yang terlihat. Lalu tiba-tiba
Aku pun tersentak dan lompat mundur saat mendengar suara cekikikan khas seperti suara nenek tua itu. Aku pun begitu terkejut saat pintu lemari yang tadinya sudah kudorong agar tertutup, kini kembali terbuka. Mataku terbelalak dengan jantung berdetak sangat kencang, seperti ingin meledak. Saat ku sadari yang mendorong pintu itu adalah Mbok Dariem. Iya, benar saja, dia keluar dari dalam lemariku. Aku pun tak tahu dari sejak kapan dia ada di sana. Aku yang begitu terkejut hingga tersentak dan terduduk di atas tilam tempat tidur. Nak Ratih, berikan saja anakmu pada saya. Aku pun kembali bergetar sangat kencang saat mendengar ucapannya. Kulihat wajahnya Mbok Dariem yang pucat pasi dengan senyuman yang menyeringai begitu mengerikan menurutku. Aku meringsut mundur karena tubuhku yang sangat lemas, maka tak kemungkinan aku untuk lari dalam keadaan seperti ini. Karena tak kuat, aku pun tersungkur ke samping dan tergeletak saat melihat wajah Mbok Dariem yang seketika berubah. Wajahnya penuh darah yang keluar dari kedua bola matanya, hingga seakan mata itu ingin keluar. Juga darah serta belatung yang keluar dari mulutnya membuat suasana menjadi semakin mencekam. Bau anyir pun menyeruak seketika. Aku mencoba untuk memejamkan mata saat sosok Mbok Dariem itu mulai perlahan mendekatiku, seraya berkata, "Akan aku makan janinmu." Aku terus saja meringsut gemetar dan sontak mataku kembali terbelalak saat kulihat tangan berlumuran darah dan berkuku tajam itu menyentuh lenganku. Ah! Tangan mengerikan itu malah semakin mengoyankan lengan hingga tubuhku yang semakin gemeteran. Sontak aku pun mendorong sosok menyeramkan itu hingga terjengkang dan membentur lemari. Aku sangat puas melihat keadaan seperti ini. Ternyata orang gila sepertimu itu sangatlah lemah, pikirku. Aku pun mengumpulkan tenagaku untuk berlari keluar. Namun dengan keadaanku yang masih sangat lemas, aku malah terjatuh dan tersungkur. Hingga aku tersadar saat mendengar, "Kamu ini kenapa sih, Dek? Udah dorong aku, sekarang malah lari sampai jatuh gitu. Apa kamu mau membahayakan anak kita?" Suara itu terdengar jelas dari Bang Rehan. Aku pun menoleh ke belakang dan benar saja dia sedang terduduk dan memegangi pinggangnya yang terasa sakit. "Kamu kenapa duduk di situ sih, Bang?" Pakai tanya lagi. Dek, aku itu jatuh karena kamu dorong tadi." "Loh, aku gak ada dorong kamu kok. Mbok Dariem tadi kemana, Bang? Kan tadi aku yang dorong dia sampai kesungkur. Dan aku puas banget rasanya." Mata Bang Rehan sontak melotot mendengar ucapan dariku. "Istighfar, Dek. Berarti kamu hanya halusinasi tadi karena kamu saat ini demam tinggi." Aku yang masih terduduk di lantai ubin itu pun langsung diangkat Bang Rehan kembali ke atas tempat tidur. "Badan kamu itu panas banget, Dek. Jangan malah banyak bengong. Aku akan ambilin kompres, lalu aku akan panggil bidan untuk periksa dan kasih obat demam untuk kamu ya." "Gak mau, Bang. Aku minta tolong. Sekarang kamu buang atau bakar saja bungkusan pemberian dari nenek tua itu. Sebab barang itulah yang tadi membuat aku jadi halusinasi dan hampir celaka, Bang. Bisa gila aku lama-lama kayak gini, Bang." "Iya, Dek. Abang akan buang barang-barang itu sekarang di sungai agar hanyut beserta gangguannya juga." Bang Rehan pun langsung berlalu pergi membawa bungkusan hitam itu untuk dibuang ke sungai. Karena sungai itu tak terlalu jauh, maka tak butuh waktu lama untuk sampai. Namun di tengah perjalanan, Bang Rehan malah dihadang oleh seorang laki-laki yang berpenampilan compang-camping, rambut berantakan dan baju yang sangat kumal dan kotor serta koyak di sana sini. "Berikan bungkusan itu." Bang Rehan yang menyadari bahwa lelaki itu adalah
Orang yang tidak waras pun menghiraukan perkataannya dengan tetap berjalan kaki. Hingga lelaki gila itu coba untuk merebus bungkusan hitam itu dari tangan Bang Rehan. Dengan cekatan, Bang Rehan kembali menarik bungkusan itu hingga terlepas dari tangan lelaki itu. Bang Rehan pun berlari dengan sekuat mungkin. Hingga tanpa ia sadari, ia pun jatuh tersandung batu karena kurang hati-hati dan tidak fokus. Karena saat Bang Rehan berlari, ia sadar bahwa lelaki itu ikut mengejarnya. Lelaki gila itu kembali ingin merampas bungkusan itu, hingga saling tarik-menarik antara Bang Rehan dan lelaki gila itu pun terjadi. Hingga lelaki itu coba menodongkan sebilah pisau, lalu yang sontak membuat Bang Rehan terbelalak dan takut. Lalu, "Berikan, atau kubunuh kau." Rehan yang saat itu dalam kekalutan pun terpaksa memberikan bungkusan hitam itu pada lelaki asing tersebut. Lelaki itu langsung berjalan menuju arah sungai. Rehan yang penasaran pun sontak mengikuti lelaki tersebut. Hingga ia pun terhenti saat melihat lelaki itu yang berdiri tepat di tebing pinggiran sungai. Rehan tetap memperhatikan lelaki itu dengan bersembunyi di balik pohon kelapa sawit agar tidak ketahuan. Namun Rehan pun terkejut saat lelaki itu malah melemparkan bungkusan itu ke dalam sungai, yang sebelumnya hal itulah yang ingin dilakukan oleh Rehan. Mata Rehan kembali terbelalak saat melihat lelaki itu pun ikut melompat ke dalam sungai yang alirannya sangatlah tenang itu. Rehan dengan jantung yang berdegup kencang sontak berlari ke arah lelaki yang melompat itu. Matanya nanar memandang hamparan sungai panjang dengan air berwarna jernih sedikit kebiruan itu. Pandangannya ia perjelas mencari sosok lelaki aneh itu. Namun nihil, dia tak terlihat, begitu juga dengan bungkusan hitam tersebut. Hatinya sangat lega. Berarti memang benarkah dia orang yang tidak waras? Pikirku. Aku pun kembali pulang ke rumah karena telah berhasil menghanyutkan barang pemberian Mbok Dariem, juga ingin menghanyutkan kesialan yang ada di dalamnya. Di tengah perjalanan, saat melewati pohon-pohon kelapa sawit yang mulai menjulang tinggi, ia kembali dikejutkan oleh sosok Mbok Dariem yang tiba-tiba muncul dari balik pohon kelapa sawit tersebut. Saking kagetnya, tubuhku hingga sedikit gemetar. Hampir saja copot jantungku dibuat nenek ini, pikirku. Aku pun melewati dia dengan biasa saja agar dia tidak mencurigaiku. Aku pun terus berjalan perlahan. Namun ketika aku baru saja sampai di sampingnya, Mbok Dariem pun memasang wajah marah dengan tangannya yang mengepal. Namun aku tidak sedikit pun merasa takut, karena mana mungkin nenek tua sepertinya mampu melawan aku yang masih muda dan tenagaku pasti lebih kuat darinya. Namun jantungku kembali berpacu dengan kencang saat aku dengar, "Kau akan celaka bila ikut campur urusanku." Kata-kata itu keluar dari mulut Mbok Dariem dan sontak membuat aku emosi. "Aku gak akan ikut campur bila tidak kau ganggu istri dan calon anakku. Dasar nenek tua gila. Demi harta, kau akan ingin hancurkan kebahagiaan keluarga kecil kami. Di mana hati nuranimu, ha? Selama kau masih ganggu keluargaku, aku tak akan tinggal diam. Camkan itu nenek gila." Aku yang begitu emosi pun langsung sekonyong-konyong memarahi mbok itu. Aku tak menyangka perkataanku membuatnya juga semakin emosi. Namun yang tak dapat kucerna dalam otakku, apalagi dalam perutku, ya gak mungkin lah ya. Oke, next. Wajah keriput Mbok Dariem itu pun mulai memerah, menahan amarahnya. Aku terus saja melihatnya lekat-lekat dan sepot jantungku kembali terpacu. Keringatku pun ikut membanjiri wajah tampanku hingga tetesannya masuk ke dalam mata hingga membuatnya sedikit perih saat melihat wajah Mbok Dariem yang merah tadi berubah.
Warna merah itu lama-kelamaan semakin banyak dan sebagian menetes ke tanah. Mataku terbelalak saat kulihat ternyata itu adalah darah yang keluar dari kedua bola mata Mbok Dariem, bak air mata yang menetes. Tubuhku kembali bergetar saat wajah merah itu mulai melangkah dan mendekatiku. Aku yang mulai merasa takut pun sontak mengumpulkan jurus kaki 1000 untuk lekas berlari. Aku pun berlari dengan sekuat tenaga menjauh dari tempat tersebut. Ku coba menoleh ke belakang untuk memastikan nenek tua itu tidak mengejarku. Hatiku pun kembali lega saat tak ada kulihat nenek tua itu. Yang mengejar juga tidak ada di tempat ia berdiri sebelumnya. Aku pun menghentikan langkahku. Ku perjelas pandanganku, namun tetap sama. Memang Mbok itu sudah tidak ada di sana. Di mana nenek gila itu? Masa cepet banget ya perginya? Dengan perasaan yang begitu tenang, aku pun dapat mengendalikan detak jantungku dengan remote control ajaib. Dan aku kembali membalikkan tubuhku dengan niat ingin segera pulang ke rumah. Namun jantungku seakan meledak saat di hadapanku kini muncul sosok wajah penuh darah milik Mbok Dariem tadi sedang menghadang. Aku yang refleks pun sontak berteriak. Tak lupa aku mendorong tubuh tua Mbok Dariem hingga ia terjengkang, karena aku yang mengingat kejadian yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh Ratih tadi pagi padaku. Aku pun tanpa membuang waktu lari secepat kilat. Getaran di tubuhku begitu kencang, begitu pula dengan deru jantungku. Namun semua itu tak kuhiraukan. Aku membaca doa-doa yang aku bisa. Bahkan saking paniknya, doa masuk WC pun ikut kubaca agar aku selamat sampai di rumah. Sesekali aku pun terjatuh dan terguling saat tersandung batu besar jalanan. Dengan masih membaca doa, akhirnya alhamdulillah aku pun sampai di rumah dengan selamat. Assalamualaikum, ucapku saat masuk ke dalam rumah. Tak ada jawaban dari siapapun, karena ibu dan bapak sudah pergi ke ladang. Karena mereka tahu aku hari ini libur dan akan menjaga Ratih di rumah. Aku masuk ke dalam kamar untuk mengecek keadaan istriku. Dia tertidur dengan masih sedikit menggigil dengan tubuhnya yang masih sedikit panas. Aku pun berjalan ke dapur untuk mengambil air dengan niat ingin mengompres tubuhnya. Karena dia yang kedinginan, jadi aku memakai air hangat. Setelah itu aku pun langsung beranjak ke dapur untuk memasak nasi dan sayur untuk sarapan. Api yang menyala membakar kayu itu pun mengepulkan sayap seperti awan mendung, mencium uap nasi yang sedang dimasak. Begitu juga dengan sambal terasi yang kumasak pun sukses membuat cacing di perutku demo. Yang benar saja, karena belum juga aku sarapan, tapi aku udah jogging duluan. Untung aja gak pingsan di pinggir jalan tadi, pikirku. Setelah sarapan selesai dimasak, aku pun lantas membangunkan istri sematawayangku itu untuk makan dan minum obat yang sebelumnya telah dibeli ibu dari warung. Ratih pun duduk di kursi dengan sebelumnya kupapah. Dia pun langsung meminum susu tajin yang kubuat. Namun sedikit malas untuk makan. Makananku gak enak ya dek, kamu kok jadi seperti gak nafsu gitu? Kamu nih bang, seperti gak pernah demam aja. Mulutku nih pahit tahu. Kamu makan itu sambil mandangi wajahku dek, pasti jadi manis. Ratih pun sontak memandangiku, namun dengan mata yang melotot membuat aku tersenyum lebar. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.